Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku pecinta tanaman organik, khususnya pecinta dari kru-kru Tani Klaten. Di kesempatan yang cerah ini, Tani Klaten akan membagikan bagaimana cara memanen air jakaba. Dan air jakaba itu yang layak untuk kita panen itu yang seperti apa, yang tidak bau itu seperti apa, dan jakaba bisa berkembang secara optimal sehingga nutrisi-nutrisi yang ada di air cucian beras maupun di Katul Poles yang kita tambahkan untuk memperkuat nilai gizi air jakaba tersebut bisa diproses dengan perakaran jakaba secara sempurna. Nah, tentunya air jakaba yang siap kita panen itu yang seperti ini saudaraku. Warnanya jernih sekali seperti teh seperti ini. Nah, ini apakah udah proses untuk kita layak panen? Iya, jawabannya pastinya iya. Karena apa? Karena di atas ini jakaba ini udah menua. Nah, ini tidak busuk saudaraku. Nah, ini tidak busuk. Nah, ini loh, ini masih sangat lapuk sekali, ini gurih sekali ini. Nah, bunyinya kayak kerupuk kayak gini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tidak mati. Kalau mati tidak bisa berbunyi, lembek sekali. Lah, ini mengeras. Ini bisa sempurna sekali nyampe seperti ini. Karena apa? Karena nilai gizi yang kita kasih di dalam sini ini udah selesai ditugaskan untuk perakaran jakaba untuk merombak air yang ada di media ini. Nah, kita ambil dulu seperti ini saudaraku. Lah, seperti ini. Apakah ini berbau? Ini tidak berbau saudaraku. Lah, ini. Nah, warnanya sangat jernih sekali seperti ini. Ini tidak berbau. Nah, seperti ini. Nah, warnanya bisa jernih seperti ini kayak air teh. Seperti ini proses air jakaba yang selayaknya kita panen saudaraku. Nah, ini tidak berbau sama sekali. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kalau berbau pastinya seperti ini. Wah, udah kemana-mana ini air baunya. Nah, ini tidak berbau sama sekali. Nah, ini. Lah, bagaimananya caranya kok bisa tidak berbau ini? Ya, tentunya di sini caranya yang pertama, yang air yang kita gunakan ini bisa air hujan, air sumur. Yang penting jangan air pump. Nah, kita tampung dulu, kita bersihkan dulu. Kalau kita airnya kotor ya kita saring. Kalau air hujan itu lebih aman karena dia jatuh dari langit sehingga tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, terus kita kasih Katul Polesnya, habis itu kita taburkan sporanya. Nah, jadi terus kita tutup pakai kain. Hasilnya nanti akan seperti ini sehingga jentik-jentik nyamuk tidak bisa masuk. Dan jangan lupa jangan sampai kena air hujan kalau udah kita proses penutupan, dan jangan kena sinar matahari secara langsung. Karena apa? Kalau ketambahan air hujan nanti nutrisinya akan berbeda dan spora-spora yang kita tanam akan tenggelam kena tetesan air hujan. Karena tumbuhnya jakaba itu dimulai dari bintik pink yang sangat kecil sekali. Dulu di video kami yang dahulu udah kita lihatkan, udah kita bikinkan. Nah, bisa jenengan cari sendiri di Tani Klaten tentang bagaimana cara pembuatan jakaba itu yang kita gunakan dari bokulkas. Nah, seperti ini. Nah, untuk pemanenannya sangat sederhana sekali. Kalau misalkan untuk kocor kita cukup ambil seperti ini. Kita campur, ini air hujan saudaraku. Nah, kita campur seperti ini. Nah, kita ambil secukupnya bisa. Nah, ini bisa kita tampung di dalam galon mineral atau tong atau apa, bebas sekali. Nah, kita bisa kocorkan di sini. Nah, kita bisa kocorkan seperti ini. Nah, ini jambu mete yang baru kita bikin kemarin, bisa kita kocorkan karena ini untuk fase vegetatif. Nah, seperti ini. Nah, ini lumayan juga, ini sambungan terong saya yang kemarin ini saya sambung dengan menggunakan bawaan pohon langu seperti ini hasilnya. Nah, ini kita kocor seperti ini. Kalau tanaman keras seperti ini nggak apa-apa, kita nggak pakai dosis, kita lebih banyak lebih baik seperti ini. Yang penting jangan terlalu banyak, walaupun kita nggak pakai dosis ya kita pakai perasaan. Nah, seperti ini nggak apa-apa, seperti itu nggak mati. Nah, kayak pohon langu kita kocor seperti ini saudaraku. Nah, gini pokoknya sangat mudah sekali. Di Tani Klaten semuanya saya buat simpel sekali. Nanti kalau saya bikinkan yang rumit-rumit, kalian semua nggak pada praktek nanti. Cuma banyakkan teori, tidak ada prakteknya, jadinya cuma nol. Nah, seperti ini lah kita kocorkan seperti ini, nggak apa-apa kayak gini. Dijamin nanti akan subur sekali. Nah, seperti ini. Kayak pohon langu seperti ini, daunnya lumayan-lumayan. Nah, ini besok akan kita sambung dengan menggunakan tomat, dengan menggunakan terong. Kita bikin variasinya. Tetap ikuti terus di Tani Klaten. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan di sini kita saling belajar. Jangan lupa bila kan ada hal yang ragu bisa komen
Dan nanti insya Allah kalau ada waktu pasti akan dijawab dari kru Tani Klaten. Ya buat saudaraku mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa selalu bercocok tanam di hari ini untuk kita panen di hari esok. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan untuk bumi kita Indonesia ini. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.